pernyataan saya sampai hari kiamat. Saya Bahar bin Smith tidak akan pernah mencabut pernyataan saya bahwasanya Azamat Khan putus sampai di Wali Songo berdasarkan surat edaran Robito dan Nagoba. Sampai saya mati, saya tidak akan mencabut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Gagasan Progresif 79. Sahabat sebangsa dan setanah air dimana saja Anda berada, kembali kita mengulas ya update data terkait dengan habaib ya, dimana ya makin ramai nampaknya di media sosial setelah berbagai kalangan dari keturunan Wali Songo ini protes keras terhadap Habib Bahar bin Smith akan mencabut pernyataan. Suasana betul-betul nampak begitu semakin ramai. Namun demikian, bahwa apa yang disampaikan oleh para keturunan Wali Songo justru itu disambut ya tidak kooperatif oleh Habib Bahar bin Smith. Malah Habib Bahar bin Smith semakin ya ngelunjak saja nampaknya. Dia mengatakan bahwa tidak akan pernah mencabut pernyataan ya, bahkan sekelingkin pun katanya itu dia tidak akan mundur. Nah, ini yang kemudian membuat ya respon dari Abu Yahya Yusuf Mubarak terhadap Habib Bahar bin Smith. Respon dari Abu Yahya Yusuf Mubarak makin membuat suasana betul-betul makin ramai ya, karena Abu Yahya Yusuf juga kemudian menyindir habis Habib Bahar bin Smith bahwa dia dianggap kurang memahami maksud dari apa yang disampaikan oleh Kiai Imanuddin Utsman terkait dengan sejumlah pernyataan-pernyataan dari Kiai Imanuddin Utsman yang sebenarnya meminta agar ada pembuktian ilmiah, bukan menafikan ya keturunan Nabi. Untuk lebih jelasnya kita simak dulu bagaimana pernyataan dari Habib Bahar ini yang kemudian direspon oleh Abu Yahya Yusuf Mubarak. Mari kita simak. Saya akan tegak berdiri membela nasab garis keturunan Rasulullah SAW. Mencabut pernyataan saya sampai hari kiamat. Saya Bahar bin Smith tidak akan pernah mencabut pernyataan saya bahwasanya Azamat Khan putus sampai di Wali Songo berdasarkan surat edaran Robito dan Nagoba. Sampai saya mati, saya tidak akan mencabut pernyataan. Tadinya saya udah ngomong nih ya pertama bulan puasa, keduanya males lah, lagi ada sesuatu. Tapi karena saya melihat di video ada singa premium mabok. Ini maboknya kayak orang mabok Johnny Walker ini. Aduh, lucunya lagi ngebahasnya kemana-mana ini. Ini yang paling lucu ketika ngebahas mengelak apologi ngeles bahwa beliau katakan Duriat Wali Songo terputus itu menggunakan kaidah lafazan bimana khas. Aduh, ampun ini orang. Aduh, Masya Allah. Aduh, gimana ini ngajinya ya. Ini saya pengen ngebahas sebetulnya ini, pengen nyanggah, tapi tadi saya paling kurang suka saya kalau ngebahas di video di YouTube, apalagi dalam situasi seperti ini, karena tanpa kitab ya. Enak tuh ngebahas itu dengan kitab, jadi nggak kemana-mana. Nggak seperti orang kesurupan ya. Gini aja lah ke orang yang ngomong lafazan dimana khas itu, mendingan gini aja ya, oi. Yang aku ngomong Habib, lo mendingan pesantren aja ya, ke pesantren gua ya. Lo bawa sorban, tapi jangan dibikin lelang sorbannya ya. Bawa juga siwak, tapi jangan buat lelang juga ya. Buat di sini supaya lebih ngerti lagi ya, lebih panjang lagi tentang itu. Udah aja, yang jelas itu mengaji lagi itu bahasa itu nggak cocok itu. Nggak masuk ke muktadal halnya itu.
Terus lagian kalau memang kamu itu mau pakai itu kaidah itu, jangan melotot-melotot, santai aja. Lu tuh enak aja tuh ngomong tuh. Giliran bagian ngebela diri, lu pakai kaidah itu. Tapi ke orang lain, lu hukumi serambangan dewek kayak. Contohnya ke Haji Imaduddin. Pemicu adalah Imaduddin Yusuf. Kenapa kamu dan lu ini nggak pakai juga lafaz amli mana khos juga ke Imaduddin? Kan bisa berlaku. Haji Imaduddin pun itu lafaznya mananya khas. Karena Imaduddin itu tidak mengatakan secara umum semua dzurriyyat Nabi terputus di dunia. Kagak, Cong. Khas, dia juga sama. Ngaji lagi dong. Lu ke orang lain bisa nuduh, tapi derek lu pakai kaidah itu. Yang menang sendiri aja lagi. Dia cuma bisa ngaji diri, makin lama bisa ngaji tak doang dia gitulah. Nyalahkan batur bagus nyalahkan derek tuh bisa doang dia gitu ngaji nata. Minta kerja kadir ngaji dia. Yang kedua, Haji Imad itu kalau mau memicu tidak bijaksana sekali ya, karena dia sababiahnya elatnya dia ceramah itu karena membaca kitab Imam Fakhrul Razi. Dengerin nih, dalam kitab Imam Fakhrul Razi, nah ya, Sayyid Ahmad Muhajir hanya punya anak 3, tidak 4, tapi ada oknum Ba'lawi katanya dari turunan yang keempat. Nah itu di situ bertanya Haji Imaduddin, skeptis namanya. Untuk pembuktian ilmiah boleh, pembuktian ilmiah. Jangan orang membuktikan ilmiah kemudian dijustifikasi menafikan. Gimana ngajinya kamu juga nih, parah ya. Pembuktian ilmiah itu butuh untuk diteliti, dibuka kebenarannya. Jangan dihukumi orang yang meneliti ilmiah kemudian dijustifikasi kemudian secara buruk. Nanti dulu nggak ada pengetahuan nanti. Aduh, mujahid juga ada pembuktian ilmiah, Cong. Makanya jangan mabok bercubung. Haji Imad itu bilangnya juga bukan palsu, tidak terkonfirmasi. Apa maksudnya? Tidak terkonfirmasi itu belum ada sambungan jawaban secara ilmiah. Kenapa? Dalam kitab Syajaratul Mubarakah, Sayyid Ahmad Muhajir hanya punya anak 3 di sini. Kok ada sambungan anak 4? Ini gimana gitu? Tidak terkonfirmasi. Maka itu dibutuhkan jawaban ilmiah. Nah, dikhususkan oleh beliau ya, yang ada keturunan dari Sayyid Ubaidillah yang ada di Indonesia, maka itu harus meneliti. Dia tidak mengatakan palsu, tidak. Gimana giliran ke orang lain kamu langsung menjustifikasi begitu tanpa tabayun giliran ke dewek kamu bela diri. Ini hang menang sorangan kieu. Dia ngaji di mana sih? Ampun, ngaji diri dia tak ngaji di aktual bae. Ampun, Singaponium. Ya, sangat tegas dan jelas apa yang disampaikan oleh Abu Yahya Yusuf Mubarak ya, terhadap Habib Bahar bin Smith. Bagaimana kekeliruan Habib Bahar ini dalam memahami sejumlah statement dari Kiai Imaduddin Utsman yang menganggap bahwa Kiai Imad lah sumber daripada kegaduhan ini. Padahal Kiai Imad dengan tegas menyampaikan bahwa apa yang selama ini disebut sebagai kakek dari para habaib, yakni ya Ubaidillah bin Ahmad, itu tidak terkonfirmasi dalam kitab ya abad ke-5 ke-6, di mana salah satu referensi yang dirujuk oleh Kiai Imaduddin Utsman itu adalah karya Imam Fakhrul Razi ya.
Jadi pada dasarnya bahwa Kiai Imad hanya mengajak untuk dilihat secara ilmiah dengan kajian ilmiah tentang nasab para kakek habaib ini, bukan menafikan. Disinilah nampak sekali Habib Bahar bin Smith kemudian keliru, dan bahkan pernyataan-pernyataan tidak akan mencabut pernyataan itu sesenti pun terkait dengan pernyataan Wali Songo ini justru kemudian semakin melebar situasinya. Kita akan lihat nanti akan seperti apa perkembangan berikutnya terkait dengan ramainya habaib ini. Saya kira demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.